Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai atau FH UNR menyelenggarakan kuliah umum dengan tema Membuka Ruang Keadilan Antara Pelaku dan Korban dengan Pendekatan Restoratif Justice, Jumat 23 Desember 2022 di Aula kampus setempat. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yakni Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Teguh Subroto dengan materi Eksistensi Penerapan Kebijakan Restoratif Justice dalam Penanganan Perkara di Kejaksaan, dan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Ana Agung Ayu Dian Indrawati dengan materi Restoratif Justice dalam Penanganan Perkara di Pengadilan. Dekan FH UNR, Dr. Iwayan Putu Sucana Aryana, mengatakan pemilihan tema Restoratif Justice ini sangat relevan dengan disahkannya rancangan UU KUHP dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 16 Desember lalu, yang mana hukum pidana yang terbuat dalam KUHP telah berubah dari Distributive Justice menjadi Restorative Justice. Restorative Justice ini, kata Sucana, dimulai dari tingkat penyidikan yang ada di kepolisian serta di kejaksaan dan yang terakhir di pengadilan. Tema yang kami buat ya berkaitan dengan pendekatan restoratif justice ini sangat menarik, demikian ya, karena kita ketahui sebelumnya bahwa penyelesaian perkara itu adalah distributive justice, tapi sekarang ke restoratif justice ini tujuannya agar ya mengurangi ya berkaitan dengan sidang peradilan utamanya ya yang diadakan di pengadilan-pengadilan, sehingga penyelesaian restoratif justice ini mengurangi ya berkaitan dengan perkara-perkara yang masuk di sidang pengadilan, di mana restoratif justice ini dimulai dari tingkat penyidikan yang berada di kepolisian, selanjutnya ada di kejaksaan, dan terakhir adalah di pengadilan. Sucana menilai penerapan restoratif justice di Bali sangat baik. Diharapkan ke depan pendekatan restoratif justice dapat mengurangi tindak pidana yang masuk ke pengadilan. Sucana juga menyampaikan hal dalam penyelesaian khususnya penegakan hukum agar bisa berjalan baik dan ada kepastian hukum bagi masyarakat. Penyelesaian secara restoratif justice ini sangat bagus dan baik, demikian karena biar tidak semua perkara ya masuknya ke pengadilan seperti itu ya, biar tidak semua tindak pidana ya masuknya ke pengadilan, bisa diselesaikan ya di luar pengadilan ya berkaitan dengan pendekatan restoratif justice ini seperti itu. Dalam penyelesaian restoratif justice ini ya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, demikian ya, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum ya agar bisa berjalan baik khususnya dan ada kepastian hukum bagi masyarakat, maka diperlukan penyelesaian tindak pidana melalui RJ ini atau restoratif justice ini. Narasumber Teguh Subroto usai acara mengatakan, materi yang disampaikan sangat menarik karena, kata dia, penghentian penuntutan melalui restoratif justice mendapatkan dukungan yang sangat antusias dari masyarakat dan tokoh adat. Penghentian penuntutan melalui restoratif justice mendapatkan dukungan yang cukup antusias, baik itu dari pemuka masyarakat, kemudian dari tokoh-tokoh adat, ini saling sangat mendukung. Nah, itu tadi bisa kita buktikan dalam penayangan video kami. Bahkan untuk rumah restoratif justice di Bali ini sangat menarik sekali. Tadi kita lihat ada di tempat yang begitu sakral, misalnya tadi di Panglipuran misalnya. Ini yang menjadi contoh kita, bisa kita lihat bahwa dukungan dari masyarakat Bali terutama di dalam penyelesaian penghentian penuntutan melalui RJ ini cukup bagus untuk kedepannya. Sementara narasumber Ayu Dian Indrawati menyampaikan, penerapan restoratif justice di pengadilan dalam penanganan perkara saat ini sedang diusahakan agar bisa dioptimalkan. Dari Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum senantiasa menghimbau setiap pengadilan untuk mengupayakan pendekatan restoratif justice dalam setiap penyelesaian perkara. Ia melanjutkan, terdapat 4 jenis perkara yang dapat di restoratif justice di pengadilan, yakni perkara anak, narkotika, dengan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara tipiri. Baik penerapan RJ di
pengadilan dalam penanganan suatu perkara memang saat ini diusahakan untuk dioptimalkan sekali. Jadi dari kami Mahkamah Agung, Dirjen Badilum senantiasa menghimbau setiap pengadilan untuk mengupayakan pendekatan restoratif dalam setiap penyelesaian perkara. Dalam perkara anak misalnya, perkara anak kan wajib diupayakan diversi. Dalam diversi dan nilai diversi, apabila suatu pengadilan berhasil diversi, itu akan mendapat poin tinggi dalam penilaian ACE, namanya evaluasi implementasi SIPP, di mana itu adalah penilaian terhadap penanganan perkara di seluruh Satker di bawah Mahkamah Agung, khususnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.